Oke, Agnes Monica baru saja meluncur ke ruang dengar Anda ya, mengantarkan kita ke menit yang ke-53, tinggalkan pukul 19 waktu Radio Kota Batik. Nah, gimana dengan suasana malam hari Anda? Tetap apa ya? Tetap semangat kan? Ya semoga aja begitu ya. Karena bagaimanapun juga nih tadi sempat ada gerimis ya di Kota Pekalongan. Nah, apakah juga terjadi di lingkungan Anda? Nah, biasanya kalau gerimis itu bikin males nih untuk keluar. Nah, biar nggak keluar, maksudnya biarpun nggak keluar-keluar ya nggak keluar rumah gitu ya. Nah, Anda bisa kok pantengin FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Bersama saya ada Serbuk Senin Berbuku. Oke, ada yang sudah kasih tanggapan dari Ipin di Talun. Ya, selamat malam Mas Ribut, selamat malam, bahas tentang Jepang. Bukan bahas tentang Jepang ya, ini tentang buku. Saya baru membaca tentang buku yang ditulis oleh Kazuo Murakami, Switch on Switch Off ya. Mengaktifkan saklar positif gen untuk mengubah hidup Anda. Nah, buku ini berbicara tentang bagaimana kemudian cara kita ya, cara kita menyikapi segala sesuatu ya, terutama hal-hal yang membuat kita merasakan penderitaan, sakit dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi cara apa ya, bisa menjadi hal-hal yang akhirnya bisa positif dalam kehidupan kita gitu. Oke, bahas tentang Jepang jadi ingat tragedi. Aduh, ini kejauhan ya. Sorry ya. Heeh. Ini lagi ngobrolin tentang oke, itu dalam peta sejarah ya memang begitu pernah terjadi. Tapi ini ngobrolin soal bagaimana kemudian bukan Jepangnya sih, tapi lebih ke bagaimana sih manusia ya sebenarnya punya potensi untuk mengubah lingkungan negatif menjadi positif dengan memanfaatkan yang negatif itu dengan memikirkannya menjadi sesuatu yang positif itu. Gitu ya. Oke, terima kasih Pin tanggapannya. Oke, kemudian di bagian kedua, bagian dari bab ketiga ini, Kazuo Murakami memberi judul kecil, mari kita tekan saklar DNA hati untuk menghidupkan Jepang kembali. Nah, jika kita renungkan, ini berarti sebelum bencana gempa tersebut, orang Jepang selama ini telah melupakan hati Jepang. Saya tidak mengatakan orang Jepang kehilangan DNA hati Jepang, tetapi tidakkah banyak di antara orang Jepang yang telah membiarkan gen tersebut tertidur panjang? Hal yang paling mencokok dan mencolok ya, terlebih lagi seusai Perang Dunia adalah pola pikir dan cara hidup yang mengedepankan ekonomi berdasarkan materialisme dan keuntungan pribadi. Kita meletakkan nilai tertinggi pada uang dan barang. Gelombang pasang yang membuat kita tidak mengacuhkan pentingnya hati dan jiwa pun terus berlanjut. Sebagai hasilnya, kita terus mengejar kekayaan yang terlihat mata dan memandang ringan hal-hal yang tak terlihat mata. Karena kita hanya mencari barang-barang yang mempermudah hidup kita kehilangan hal-hal yang tidak boleh absen dalam hidup. Akan tetapi gempa besar itu mengingatkan kembali pentingnya hal-hal yang telah hilang tersebut. Kita jadi tersadar, hal yang kita kira telah hilang sejak dulu ternyata masih ada tersisa di dalam hati kita. Misalnya, di berbagai tempat di lokasi bencana Tohoku, di antara para korban dan para relawan, banyak kita temui interaksi tenggang rasa. Contohnya, ucapan dari para korban yang menyampaikan rasa terima kasih karena sudah dibantu, dan ucapan dari para relawan yang jika dalam posisi sebaliknya pada saat kesusahan, sudah pasti kita sama-sama saling membantu. Dari pertukaran antara terima kasih dan sudah pasti ini, terlahir sentuhan dan ikatan antara manusia dengan manusia satu sama lain yang telah lama kita lupakan. Mentalitas saling membantu dan gotong royong mulai bertunas. Ciri khas pemahaman orang Jepang tentang alam juga demikian, berbeda dari pandangan Barat yang memandang alam sebagai kubu yang berbeda dengan manusia. Di Jepang, sejak dahulu,
Manusia adalah bagian dari alam. Orang Jepang dulu berpikir bahwa makhluk yang bernama manusia sebaiknya hidup bersatu dengan alam. Akan tetapi zaman sekarang, di Jepang bahkan di Asia pun, pemikiran bahwa alam harus tunduk kepada manusia menjadi aliran populer. Demi kenyamanan dan kekayaan hidup, perusakan alam kini tak dianggap hal buruk lagi. Namun yang menarik, meskipun banyak sekali korban dan kerusakan dari gempa dan tsunami kali ini, anehnya tak banyak orang Jepang yang membenci dan menyimpan dendam terhadap alam. Seorang nelayan yang kehilangan tak hanya kapal tetapi juga kehilangan rumah sampai fondasinya berkata, "Tak mungkinlah saya bisa menaruh dendam terhadap laut yang sudah memberi kami berkah sampai saat ini." Kita perlu mulai dari nol saja. Lalu ada juga seseorang yang kehilangan keluarganya, yang menekan kesedihan hatinya dan berkata, "Ini adalah pemberian dari langit. Setidaknya saya tidak perlu dendam kepada orang lain." Orang Jepang masih memiliki hati yang tidak memberi izin untuk mengarahkan kemarahan dan kebencian terhadap alam. Tidakkah Anda merasa bahwa ini adalah bukti bahwa gempa ini telah memicu pandangan alam yang kita miliki pada zaman dulu untuk kembali ke permukaan? Inilah mentalitas ekologi dalam arti yang sejati, yang paham akan batas kekuatan manusia sehingga berusaha untuk hidup bersama dengan alam dan menghormatinya. Mentalitas itu ada di dalam DNA orang Jepang. Oleh karena itu, kita tidak boleh membiarkan mentalitas yang muncul setelah tenggelam ini kembali tertidur. Setiap orang harus memastikan kembali nilai-nilai yang tak terlihat. Dengan meneguhkan kembali hati dan cara hidup ini, kita harus menindaklanjutinya dengan membangkitkan kembali negeri bernama Jepang yang telah banyak terluka dan kelelahan ini. Kalau tidak, kita akan kehilangan muka di hadapan para korban gempa yang telah berjatuhan. Menurut saya, kalau kita berhasil, barulah kita bisa memenangkan arwah para korban yang meninggal. Jepang yang dahulu berhasil bangkit dari jurang kehancuran karena kekalahan perang, kali ini pun tak mungkin gagal. Jepang punya sejarah selalu berhasil menyatukan hati dan bangkit kembali setiap menghadapi krisis negara. Kekuatan dasar yang diam tersebut terus hidup berdenyut di dalam DNA orang Jepang. Oleh karena itu, saya yakin dan tenang mengenai hal ini. Jepang dan masyarakatnya kelak pasti bisa menemukan jalan menuju pemulihan dengan penuh kekuatan. Sebelumnya, Dalai Lama pernah menggenggam tangan saya dan berkata, abad ke-21 adalah saatnya bagi Jepang untuk tampil. Saat itu saya tidak cukup mengerti apa maksud perkataan Dalai Lama. Sekarang saya merasa sedikit mengerti apa artinya. Saat orang Jepang berhasil melewati krisis besar yang dibawa oleh bencana gempa ini dengan menggunakan hatinya, tak salah lagi, pasti akan datang era ketika orang Jepang menjadi negara besar yang berbudaya, negara besar yang bermoral. Tentu saja, untuk menyambut era tersebut, kebaikan hati dan tenggang rasa, dedikasi dan kejujuran, kekayaan hati yang terukir di dalam DNA orang Jepang harus dinyalakan saklarnya. Saat saklar tersebut menyala, Jepang akan melangkahkan di jalan pemulihan dengan pasti. Jepang juga pasti akan menjadi contoh bagi dunia bahwa cara hidup yang demikian bisa mendatangkan kebahagiaan. Karena itu, jalan regenerasi Jepang adalah sekaligus juga jalan kembali menuju hati Jepang. Lalu pada bagian berikutnya, Kazuo memberi judul kecil Jepang yang demikian dicinta oleh dunia. Masyarakat luar negeri menyebutkan kelebihan masyarakat Jepang pada saat terjadi bencana gempa. Tetapi ini bukan kali pertamanya. Sejak dulu banyak orang asing datang ke Jepang dan terkagum-kagum pada tingginya mentalitas dan rasa keindahan orang Jepang.
Banyak catatan tertulis mereka mengenai kehebatan orang Jepang yang kaya dengan pandangan logis. Misalnya, Lafcadio Hearn atau Yakumo Koizumi menjelaskan Jepang meskipun miskin, mereka punya alam, punya keluarga, punya wilayah. Saat itu dia bercampur dengan masyarakat Jepang dan menilai tinggi serta mengagumi kehidupan dan hati orang Jepang. Selain itu ada Turki yang merupakan negara yang bersahabat erat dengan Jepang. Sejarah di antara keduanya pun sangat panjang. 120 tahun yang lalu, misi delegasi dari Turki sudah datang ke Jepang. Saat perjalanan kembali, kapal mereka diterjang topan di laut Pulau Kiihanto dan tenggelam. Kecelakaan besar ini memakan jumlah korban sekitar 500 orang. Yang selamat hanyalah 70 orang. Saat itu penduduk lokal bersatu padu dalam penyelamatan korban-korban yang malang dan merawat yang selamat. Kegiatan tersebut benar-benar sebuah aksi pengorbanan. Penduduk yang dari awal sudah miskin dan kekurangan makanan membagikan pasokan makanan kepada orang-orang Turki yang selamat. Mereka juga membagi pakaian seperti yukata dan untuk menghangatkan korban yang kedinginan, mereka mendekap dan menggunakan panas tubuh. Tertulis catatan sejarah seperti itu. Jepang bahkan mengirimkan kapal militer untuk mendatangkan dokter dan perawat. Setelah itu, mereka mengantarkan orang-orang Turki yang selamat kembali ke negaranya. Orang-orang Turki yang sangat tersentuh oleh tindakan orang Jepang ini berusaha menyampaikan rasa terima kasih ke generasi berikutnya. Sampai-sampai mereka menuliskan kisah tersebut dalam buku pelajaran mereka. Orang Jepang yang mengetahui mungkin sedikit jumlahnya, tetapi banyak orang Turki yang mengetahui betapa nenek moyang mereka pernah ditolong oleh orang Jepang yang baik hati, dan hal tersebut terbawa hingga saat ini menjadi keakraban dua negara tersebut. Kesempatan bagi mereka untuk membalas budi datang pada tahun 1985 saat perang antara Irak dan Iran. Saat itu, Presiden Saddam Hussein dari Irak mengeluarkan perintah untuk menembak jatuh semua pesawat terbang yang melintas wilayah udara Iran. Karena hal tersebut, berbagai negara mengirimkan pesawat militer untuk menarik pulang warga negara dari wilayah itu. Pada saat itu, hanya Jepang yang tak mampu mengirimkan pesawat terbang. Terdapat aturan yang membuat pesawat militer Jepang tak bisa semudah itu dikirim ke luar negeri. Sementara pesawat sipil terancam bahaya dan tidak bisa terbang di atas zona itu. Dengan alasan tersebut, 216 orang Jepang yang berada di Teheran, ibu kota Iran, tertinggal di sana. Dalam keadaan genting semacam itu, yang memberi pertolongan ialah Turki. 2 unit pesawat dari maskapai sipil mengangkut semua orang Jepang itu dengan berani menantang bahaya mengantarkan mereka ke Jepang. Kementerian Luar Negeri terkejut dan mengumumkan ucapan terima kasih. Turki menjawab dengan menyebutkan kebaikan budi yang mereka terima 120 tahun yang lalu. Sekarang, giliran kami membalas budi yang dulu kami terima di lautan. Kali ini melalui udara. Bahkan ketika para awak pesawat Turki ditanya tentang niatan mereka, hampir seluruhnya menjawab mereka mengajukan diri untuk menyelamatkan warga Jepang walaupun mereka memahami bahayanya. Tentu saja, ini karena mereka mengetahui kebaikan orang Jepang yang dulu kepada orang Turki. Jadi, para pendahulu kita telah melakukan tindakan luar biasa yang kemudian dituturkan turun-temurun selama 120 tahun. Kebaikan yang dilakukan orang Jepang terhadap Turki ini, atau sebaliknya, kebaikan yang dilakukan orang Turki terhadap orang Jepang ini, tak banyak orang Jepang pada masa kini yang mengetahuinya. Dengan ini, saya ingin para pembaca sekalian untuk terus mengingat fakta sejarah itu. Ditambah lagi pada saat perang antara Rusia-Jepang, Jepang berhasil mengalahkan negara besar Rusia. Turki yang pada saat itu ditindas Rusia, semakin kuat rasa keakrabannya terhadap Jepang. Setelah itu, di Turki semakin banyak orang yang menamai anak mereka dengan nama Togo.
Tentu saja nama ini berasal dari pimpinan armada yang berhasil mengalahkan armada Baltik di pertempuran laut Jepang. Heihachiro Togo. Tak hanya di Turki, di Eropa Utara juga tak sedikit bangunan dan jalan yang bernama Togo. Fisikawan besar yang mencetuskan teori relativitas, Albert Einstein, juga memiliki kecintaan terhadap Jepang. Pada zaman Taisei, dia pernah mengunjungi Jepang dan menetap selama 40 hari dan meninggalkan kesan sebagai berikut. Tak ada kebencian, tak ada kecurigaan yang mendalam. Sikap amat menghargai manusia adalah ciri khas orang Jepang. Selain di Jepang, tak ada manusia dimanapun yang memiliki hati yang semurni ini. Negeri ini harus dicintai, harus dihormati. Itulah kutipan dari Einstein yang ditulis dalam buku Kazuo Murakami. Pujangga Prancis Paul Valéry dan juga Paul Claudel yang pernah menjabat sebagai duta besar untuk Jepang dalam perbincangan menjelaskan jika ada negara yang saya harapkan masih tersisa di dunia ini, itu adalah Jepang, negara yang paling indah di dunia. Dalam dunia sains, tempat saya berkiprah, standar penelitian di Jepang ada pada tingkatan dunia. Seperti yang sudah kita ketahui, banyak para peraih Nobel sebelumnya, banyak juga yang berasal dari Jepang. Nama Profesor Hideaki Yukawa sebagai perintis juga terwariskan sebagai sebutan yang untuk satuan kecil mili, mikro, nano, piko, dan satuan berikutnya yang lebih kecil adalah Yukawa. Dalam sains dan teknologi, dalam budaya maupun fashion, standar pendidikan serta pengobatan, Jepang merupakan top class di dunia. Pada survei opini publik seluruh dunia yang diadakan pada tahun 2010, Jepang juga terpilih menjadi salah satu best country. Saya mohon untuk tidak salah paham. Dengan menuturkan pujian pro Jepang seperti ini, saya bukan ingin bermain-main dengan menebarkan patriotisme. Justru saya ingin agar kita tidak terjatuh dalam nasionalisme yang berpikiran sempit. Karena itu saya ingin kita memanfaatkan ini sebagai bahan untuk menilai pandangan dunia terhadap Jepang secara objektif. Saya ulangi lagi, penilaian dunia terhadap Jepang jauh lebih tinggi ketimbang penilaian orang Jepang sendiri. Saya merasa tidak rugi bagi kita untuk mengetahui kenyataan ini demi pemulihan kembali hati dan negara Jepang. Ya itulah tulisan dari Kazuo Murakami. Kayaknya di mana-mana, di semua negara kayaknya gitu ya. Kasusnya hampir sama. Orang negaranya sendiri atau warga negaranya sendiri mungkin jarang mengetahui apa yang jasa besar apa yang dilakukan oleh negara itu terhadap negara lain. Tetapi pandangan orang luar terhadap negara itu ya, itu bisa luar biasa, punya kesan yang luar biasa. Jangan-jangan itu juga yang terjadi di kita. Gitu gak sih? Oke, saya tunggu respon Anda di 08554 2000 912 ya. Di Serbuk Senin Berbuk.